Oke, silakan Mas Satria dipimpin dulu. Siap, kita sudah mulai. Oke, kita mulai saja. Yang pertama saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, yang tidak hadir siapa kali ini? Fauzan, kenapa Fauzan? Alfa, tanpa keterangan ya? Ya, siapa lagi? Pandu. Pandu kenapa? Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pesawat udara jenis pengungkit, gitu ya. Ya, kemarin pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan apa kemarin? Usaha dan energi. Ya. Jadi pada usaha itu kemarin kita sudah membahas bahwa usaha itu adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda dan benda tersebut dapat mengalami perpindahan. Ya. Sebelumnya saya tanya, kalian pernah melakukan usaha? Pernah. Ya. Apa itu? Mengangkat batu, bisa? Pernah? Pernah. Memindahkan meja? Apalagi kira-kira? Apalagi? Hah? Memindahkan tas. Mungkin tasnya sangat berat gitu ya. Atau memindahkan batu atau benda yang lain gitu. Jadi kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Yang pertama adalah jenis pengungkit. Oke. Nah, di sini kita akan belajar pesawat sederhana. Yang pertama tujuan. Jadi tujuan kita akan mempelajari pesawat sederhana. Yang pertama adalah nanti kalian itu mengidentifikasi ya jenis-jenis dari pengungkit yang termasuk pesawat sederhana. Ya, kemudian nanti yang kedua, kalian nanti dapat menjelaskan manfaat ataupun kegunaan dari pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga nanti mengaplikasikan itu berarti menerapkan konsep pengungkit dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, kemudian nanti kalian melakukan percobaan atau pengamatan di situ ya. Kemarin sudah saya perintahkan untuk membawa alat-alatnya. Sudah dibawa semua? Sudah. Ya. Nanti kalian melakukan pengamatan pada alat-alat tersebut, pada bahan-bahan tersebut. Nanti di situ kalian juga menghitung dari keuntungan menggunakan pengungkit atau menggunakan pesawat sederhana. Ya, terus kalian nanti juga membandingkan pengungkit. Jadi nanti ada macamnya juga pengungkit 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Macamnya apa saja? Itu kalian membandingkan mana yang mengungkit tipe ini, tipe itu, dan tipe selanjutnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima nanti kalian juga tadi melaksanakan praktek atau pengamatan. Saya harap nanti setelah praktek kalian juga akan berani untuk menampilkan hasil praktek tadi, yaitu nanti salah satu kelompok atau dua itu ya, perwakilan kelompoknya saja, tidak usah semua kelompok. Nanti silakan untuk maju ke depan. Ya, salah satu saja ya. Ini. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, nanti saya akan memberikan semacam tes ya. Tes untuk kalian, namanya adalah pretest. Jadi sebelum mulai pelajaran, kita akan mengerjakan soal pretest. Ya, nanti silakan kalian kerjakan. Linknya sudah ada, ya, yang sudah saya share ke grup WA kalian. Ya, silakan dibuka HP-nya. Semuanya bawa HP? Semuanya bawa HP? Bawa HP. Yang cek. Nah, di sini yang pertama, saya ingin kalian nanti mengidentifikasi masalah. Di sini saya tayangkan sebuah video, itu ada suatu permasalahan di dalamnya. Kira-kira nanti kamu cari apa permasalahan yang ada di dalamnya, ya.
Ya silakan. Atau mungkin ada yang belum paham tentang kuda itu, boleh ditanyakan. Ya saya putar ya. Ya, di situ ada gasing, ya. Katanya lagi bermain boneka. Ternyata ada sebuah batu, ada batu yang besar menggeliling. Nah, si gasing bingung, ada apa ya? Ternyata di atasnya ada burung memberitahu. Dia penasaran, dia keliling mencari batu. Oh, ternyata ada sebuah boneka yang terjepit. Itu bukan orang ya, tapi boneka. Ya, boneka yang ada di sampingnya itu terjepit batu. Si gasing bingung, mau mencari atau mau membantunya atau mau mengambilnya. Ternyata susah, ditarik, akhirnya bonekanya yang rusak. Kemudian berpikir lagi, didorong karena batunya sangat besar, dia tidak kuat. Nah, ya oke, saya stop sampai di sini. Dari video tadi, tayangan tadi, ya, kalian sudah mengamati ya? Atau saya enggak? Mas Satria? Gimana caranya biar batunya? Oh iya, gimana caranya biar batunya bisa dipindahkan ya, bisa digeser ya? Ya, oke, itu juga termasuk masalah juga. Ya, bagaimana caranya agar batu tersebut dapat bergeser, padahal batunya sangat besar, didorong pun tidak kuat. Nah, bagaimana caranya? Oke, satu, melakukan percobaan. Ya, itu nah seperti ini itu. Ya, pasang, ya itu bareng-bareng, satu tulis, satu mudah. Ikut membaca. Ikut juga, kamu baca, ya. Ya, satu ada yang menulis. Hanya menulis, ini yang sedang, ini yang Rumus masalah. Ya, Cara memindahkan batu itu. ya, rumusan pertama adalah dari kelompoknya menanyakan gimana caranya untuk memindahkan batu yang besar itu mas ya? Ya, karena memang batunya sangat besar, jadi didorong juga tidak kuat, kemudian ditarik juga tidak bisa. Bagaimana caranya? Nah, silakan lanjutkan. Semakin dekat titik kumpul dengan tujuan, maka gaya kuasanya semakin kecil. Sebaliknya, semakin jauh titik kumpul dari tujuan, maka gaya kuasanya semakin besar. Ya, jadi dari kelompok ini untuk memindahkan itu menggunakan pengukit dengan catatan pengukit itu semakin jauh atau semakin dekat titik tumbuhnya menuju ke bebannya, maka gaya yang diberikan akan lebih kecil ya. Tapi sebaliknya, jika titik tumbuhnya jauh menggunakan pengukit tapi titik tumbuhnya jauh, maka beban juga masih akan terasa berat atau besar sekali. Ya, ambil kesimpulan ya. Jadi alat seperti tayangan video tadi ya, alat yang digunakan untuk memindahkan batu di jalan karena ada batu besar. Untuk memindahkan batu, alatnya namanya adalah pesawat dengan jenis pengukit. Ya, jadi pengukit itu termasuk pesawat karena yang fungsinya yang pertama manfaatnya tadi untuk meringankan atau memudahkan kerjaan, meringankan beban ya. Tapi pengukit itu di situ ada titik tumpunya, ada tumpuannya. Semakin dekat titik tumpu dengan titik beban dengan bebannya,
maka gaya kuasanya, gaya yang kita berikan itu semakin kecil. Tapi kalau semakin jauh titik tumpu dari bebannya, maka gayanya juga akan besar. Oke, untuk melengkapi kesimpulan, saya lanjutkan tayangan videonya ya. Tadi kan si gasing itu berusaha muter-muter mencari alat. Apa ya namanya? Kita lanjutkan. Wah, ternyata si gasing mengambil kayu. Ya, mengambil kayu, tapi di situ titik tumpunya masih jauh. Ya namanya titik tumpu yang merah ini, kan? Kalau jauh dari beban, ternyata nggak kuat. Akhirnya digaskan menuju ke beban satu. Nah, itu masih kurang kuat. Karena masih agak terlalu jauh. Nah, gasing berpikir lagi untuk tumpuannya digeser. Ya, ternyata digeser lebih dekat lagi. Ketika dekat dengan beban, maka gayanya juga akan lebih ringan untuk memindahkan batu. Akhirnya batu dapat bergeser. Paham ya? Jelas ya? Iya. Oke. Nah, ternyata lalai tidak berdiri, kerja, batunya turun lagi. Dan akhirnya ceritanya sama. Kalian buka HP-nya lagi, buka dulu. Dari hasil kita belajar tadi, kalian pastinya sudah memahami atau sudah paham. Oke, silakan buka HP-nya, kerjakan soal kritisnya. Waktunya 5 menit. Silakan. HP-nya dibuka mas. Buka. Ada. Yuk silakan. Waktunya 5 menit ya. Oke, kalau sudah silakan HP-nya dimasukkan kembali ke tas. Ya, apa? Silakan dimasukkan kembali ke tas. Oke. Begitu, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, saya ingin tanyakan, kira-kira apa yang belum dari pembelajaran hari ini? Coba yang belum kalian lakukan apa pada pembelajaran hari ini? Apa? Yang belum kalian lakukan? Apa kira-kira yang belum kalian lakukan? Lakukan? Lawan percobaan tadi sudah ya? Ya, yang belum apa? Yang belum minum pak? Oh, ya, nanti kita minum. Boleh. Apalagi yang belum? Oh sudah berarti sudah semua. Tadi yang kita lakukan apa? Belum. Oh, ya, minum berarti ya. Iya, oke nanti kita minum. Oke. Karena waktunya juga sudah habis ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya lanjutkan tentang pesawat sederhana juga, tapi jenisnya bukan mungkin, yaitu jenis yang lain. Namanya adalah katrol. Nanti silakan kalian pelajari materi di buku cetak, dipakai ataupun di LKS. Silakan kalian pelajari materi katrol, ya. Ya, oke. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, ada pertanyaan tidak?